الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah, aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku, apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyayat-nyayat tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku takkan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Ya. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu, karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar manusia pilihan kali ini menampilkan kisah Ubay bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain Dedi sebagai Abu Bakar Siddiq, Slamet sebagai As'ad bin Zararah, Billy Burhan sebagai Hubayb bin Adi, Haris Jono sebagai Hasan bin Al-Fahri, Suryadin sebagai Zaid bin Ditsina, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Abu Bakar Siddiq menarik nafas panjang, sedangkan kaum muslimin lainnya yang ada di rumah itu terdiam. Mereka semua mulai membayangkan perjalanan yang bakal mereka lalui untuk mencapai Mekah, seandainya mereka benar-benar dipilih oleh Rasulullah untuk mengemban tugas suci sebagai mata-mata ke Mekah. Sekarang tak usah kita bicarakan lagi hal itu. Pokoknya nanti kita bicarakan langsung pada Rasulullah. Kurasa beliau juga sudah punya rencana. Sekarang sebagai prajurit Islam, kita harus berjuang mempertahankan Islam. Karena setelah Perang Badar, kita akan menghadapi peperangan-peperangan yang lain yang bakal menyusul. Tapi yang paling penting dari peperangan itu adalah peperangan melawan hawa nafsu, yang semakin hari tentu akan semakin menghimpit kita. Kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, itulah kemenangan yang mutlak bagi kita. Semuanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Mereka tak bersuara. Sementara waktu terus berlalu, dan dikala matahari mulai condong ke barat, saat itulah mereka mulai pamit pulang pada Abu Bakar Siddiq. Waktu terus berlalu. Suatu siang yang panas, Hubayb baru saja pulang dari menjual dagangannya. Dia pulang dengan tubuh yang basah oleh keringat. Dia menyandarkan tubuhnya di beranda depan rumahnya. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, penguasa sekalian alam. Tak ada sekutu bagimu. Padamu aku menyembah, dan padamu jualah aku meminta. Engkau telah memberikan rizki padaku ya Allah. Assalamualaikum ya sahabatku Hubayb. Waalaikumsalam ya Hasan. Dari mana sahabatku? Ayo mampirlah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hei Hubayb, kenapa tubuhmu basah? Apa yang kau lakukan? Aku baru saja pulang dari membawa daganganku ke pasar. Habis daganganmu? Alhamdulillah. Syukurlah. Allah telah memberikan rizki kepadaku. Semuanya habis terjual. Biasanya tak pernah aku berdagang seperti sekarang ini, kecuali dagangan itu ku bawa ke Mekah. Ya, Allah telah memberikan rizki dan tidak harus aku mencari ke Mekah. Oh ya, kau sendiri dari mana? Ya, aku sengaja ingin kemari. Aku ingin bertemu denganmu dan juga Zaid, karena sudah lama sekali kita tidak bertemu. Oh ya, mana Zaid bin Ditsina? Agaknya dia belum pulang. Oh, Tadi ya? perginya bersama-sama dengan,nya. Tapi aku kembali, dia belum. Atau barangkali dia mampir di rumah Tuan Abu Bakar Siddiq. Karena beberapa hari belakangan ini, dia selalu main di rumah Tuan Abu Bakar. Tapi kurasa tanpa dia pun kau tetap akan di sini, kan? Tentu saja. Kau kan temanku juga. Oh ya, apakah Asim bin Sabit sering kemari? Tidak juga. Dia datang kemari bisa dihitung sejak selesai peperangan di Badar itu. Barangkali dia sibuk. Apalagi sekarang ini kita semua harus berlatih mempersiapkan diri.
Oh, apakah kau selalu berlatih? Iya, kadang-kadang aku berlatih sendiri. Kadangkala juga berlatih bersama Zaid. Oh ya, kau sendiri apakah ikut berlatih bersama mereka-mereka itu? Ya, kadangkala juga. Tapi aku sama sepertimu, kadangkala berlatih sendiri. Oh ya, Hubaib. Aku sebenarnya ada sesuatu dan aku ingin membaginya denganmu. Mudah-mudahan saja kau bisa membantuku. Masalah yang rumit atau hadiah? Hubaib, tak ada yang istimewa memang. Tapi kurasa ini seperti pertanda. Dan aku tidak tahu apa ini artinya. Aku membaginya denganmu bukan berupa hadiah, tapi aku memberikannya dengan meminta pemikiranmu. Semoga kau bisa memecahkannya. Ya, paling tidak memberikan gambaran padaku. Kau sejak tadi bicara terus, tapi tidak mengatakannya. Mana aku tahu. Katakanlah ya sahabatku, kalau aku tak bisa memecahkannya, barangkali kita bisa mencarikan orang yang bisa mengartikannya. Beberapa malam yang lalu aku bermimpi. Rasanya aku dan 9 orang lainnya berjalan menuju ke sebuah tempat yang sangat indah. Cahaya bulan dan matahari begitu cerah tanpa awan. Dan amat dekat dengan kita. Meskipun begitu, tidak ada rasa panas. Sepertinya tempat itu seperti ada di dunia ini. Namun aku sendiri tidak tahu di mana letaknya. Kau dan 9 orang lainnya. Iya. Oh ya. Kau juga ada di antara 9 orang itu. Aku dan yang lainnya pergi melihat tempat itu lebih dulu. Hanya beberapa waktu berselang, baru kau dan Zaid datang. Rasanya kaulah yang paling akhir datang ke tempat itu. Hasan. Iya. Bukankah kadangkala mimpi itu hanya sebagian daripada bunga tidur? Dan itu hanyalah mainan pikiran kita, Hasan. Mungkin sebelum tidur, kau menghayalkan sesuatu yang menurutmu amat indah. Jadi di saat kau tertidur, bayangan itu menjadi kenyataan di dalam alam impian. Tapi Hubaib, tidak sedikit pula mimpi itu merupakan satu pertanda dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim tentang Ismail anaknya, yang mewajibkan kita kurban pada musim haji. Lalu seperti cerita Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat dia hendak memeluk Islam. Bukankah dia bermimpi melihat bulan yang amat terang di saat dunia diliputi kegelapan yang teramat sangat? Dan dia melihat Tuan Abu Bakar dan Zaid bin Haritsah berjalan bersama Ali, mengikuti bulan yang berjalan itu. Dan akhirnya, itu adalah petunjuknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, aku mengerti. Tapi apakah mimpimu ini juga satu pertanda? Tapi sulit untuk mengartikannya. Atau kita biarkan saja sampai makna itu hadir sendiri di saat kita tidak memikirkannya lagi. Allah maha sempurna dengan apa yang diciptakannya. Dan Allah menciptakan mimpi serta hayalan bagi manusia agar kita berpikir, agar kita bisa berbuat lebih baik lagi pada hari-hari yang hadir mengisi kehidupan kita. Perbanyaklah doa dan zikir, sahabatku. Tambah solatmu. Dan jangan tinggalkan barang sekalipun. Sesungguhnya Allah akan menempatkan orang-orang yang saleh pada tempat yang telah dijanjikannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulnya setiap memberikan ceramah dan dakwah pada kita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sahabat. Alhamdulillah. Selama ini, aku belum pernah lupa dengan waktu yang harus kuisi dengan sholat. Oh ya sahabat, agaknya matahari sudah mulai rendah.
Dan Zaid belum juga tampak pulang. Sebaiknya aku mohon diri. Aku pamit untuk pulang. Kau pun kelihatannya perlu mandi. Keringatmu sudah kering. Kenapa jadi terburu-buru? Jangan khawatir. Aku sudah terbiasa mandi kalau hendak sholat. Dan kalaupun aku mandi sekarang, kau bisa duduk dulu menunggu di sini. Atau kita sholat bersama-sama saja. Sudah lama kita tidak sholat bersama-sama. Terima kasih sahabat. Bukannya aku menolak ajakanmu atau maksud baikmu. Tapi ada keperluan yang lain. Aku akan ke rumah Asim bin Sabit. Sampaikan saja salamku untuk Zaid bin Ditsinah. Lalu katakan padanya, kalau ada kesempatan dan waktu, mampirlah ke rumahku. Yakub dan Abdullah juga selalu menanyakan tentang dirinya. Insya Allah ya sahabatku. Kalau aku ingat, aku akan menyampaikannya pada Zaid. Oh iya, kalau kau bertemu dengan Asim bin Sabit, sampaikan juga salamku. Beliau juga lama tak kemari dan tak berkirim kabar padaku. Insya Allah ya sahabat. Sekarang aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau pikirkan, sahabatku? Kenapa kau belum juga tidur? Sejak tadi aku lihat kau duduk merenung, memandang langit. Ada apa ini? Aku ingat dengan apa yang dikatakan oleh Hasan bin Al-Fahri siang tadi tentang mimpinya itu. Sudahlah sahabatku, itu hanyalah mimpi. Iya. Kenapa harus dipikirkan? Kalaupun itu adalah sebuah pertanda, maka suatu saat kelak kita akan melihat atau menemui kenyataannya. Tapi malam ini adalah satu kenyataan bahwa kita harus istirahat. Kasihan tubuhmu yang lelah setelah seharian bekerja. Iya. Semula aku juga mengatakan hal itu kepada Hasan. Tapi entah kenapa, aku tiba-tiba terfikir kembali. Dan sepertinya itu mimpiku. Lalu tak ada suara dari keduanya. Mereka sama-sama memandang langit, memandang kerdip bintang yang jenaka. Hubaib mendesah panjang. Dari sela bibirnya terdengar gumam yang tidak begitu jelas. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Allah menciptakan hidup, lalu menciptakan kematian. Perjalanan hidup sangat berliku dan penuh dengan misteri. Begitu juga dengan kematian. Banyak pertanda yang kita dapati dan kita rasakan, namun tak semuanya yang bisa kita mengerti. Kita memahami satu masalah, tapi kadangkala kita sulit untuk memecahkannya. Kita manusia, sahabatku. Manusia yang padat dengan segala kehendak, namun padat juga dengan segala keterbatasan kita. Kita tidak bisa melebihi apa yang telah digariskan oleh Allah dalam hidup kita. Allah menciptakan semuanya, tentu ada gunanya bagi kehidupan hambanya. Iya, kita manusia yang tak memiliki daya upaya. Kembali keduanya terdiam. Sepertinya mereka tak punya kata-kata lagi untuk berbicara. Mereka kembali memandang langit. Untuk saat itu tak ada awan yang berarah, sehingga mereka begitu mudah menikmati bintang yang berkedipkan di langit. Langit pun menyimpan misteri kehidupan yang sukar untuk dipecahkan. Malam datang dengan bayang-bayang yang tersimpan di dalamnya. Oh ya Zaid,
Aku merasakan sesuatu. Apakah kau merasakannya? Sahabatku, kau ini ada-ada saja. Aku tidak merasakan apa-apa kecuali ngantuk. Aku tidak bergurau, Zaid. Aku sepertinya merasakan tak enak di hatiku. Tapi aku tidak tahu. Sudahlah Hubaib, sebaiknya perbanyaklah istighfar. Kau pasti sudah lelah dan ngantuk. Sekarang sebaiknya kau tidur saja. Besok kita bisa pergi ke rumah Rasulullah, karena katanya besok akan ada pertemuan. Mungkin ada yang akan kita bicarakan dengan Rasulullah. Dan kau harus datang, karena selama ini orang-orang para sahabat sering bertanya tentang dirimu. Kau selalu tak menanggapi apa yang aku katakan, Zaid. Aku tidak bergurau. Aku merasakan ketidakenakan di hatiku. Dan ini tiba-tiba saja kurasakan. Sahabatku, sekarang sejak kau selalu di rumah dan jarang turun, kau selalu saja berkata yang tidak-tidak. Dan semua di luar kebiasaanmu selama ini. Sejak kapan kau menjadi begitu perasa? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hubaib bin Adi memandang sahabatnya yang tersenyum padanya. Lalu dia menarik napas. Sementara malam semakin larut, dan di langit tiba-tiba saja segumpal awan hitam berarah menutupi keindahan cahaya malam. Melihat hal itu, Hubaib bin Adi kembali menarik napas. Ada getaran yang kembali dia rasakan. Nah, apa sebenarnya yang dirasakan oleh Hubaib? Dan apakah itu akan terjadi? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Hubaib bin Adi, dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.